Halo, aku mau berbagi sedikit cerita aku sama kalian nih. Jadi, tahun ini aku baru tahu kalau diagnosa ADHD yang aku punya sejak kecil merupakan one of the severe cases of ADHD. Terapis yang melihat hasil tesku pun bilang kalau ini adalah sebuah keajaiban. Kenapa? Karena aku bisa mengenyam pendidikan di universitas dan bahkan sekolah normal tanpa kendala tinggal kelas ataupun mengulang mata kuliah. Ketika aku tahu itu, aku langsung down banget dan ngerasa kalau aku itu orang yang paling bodoh dan gak punya masa depan. Karena aku sama sekali gak pernah mengira kalau hasilnya tuh akan seburuk itu. Sebelumnya aku juga punya mimpi untuk bisa bekerja di sebuah perusahaan multinasional. Namun, mimpi itu sempat menjadi sekedar mimpi. Karena terapis yang sama bilang kalau aku akan merasa kesulitan untuk bekerja di perusahaan karena kognitif dan inattentionku yang sangat-sangat rendah. Karena pasti ketika ujian tes melamar kerja, salah satu yang dinilai adalah cognitive ability. Meskipun mungkin maksud beliau adalah untuk mengencourage aku supaya aku bisa memulai bisnis sendiri, tapi tanpa sepengetahuan sang terapis, ternyata hal itu malah membuat aku kehilangan semangat untuk mencari kerja. Sementara ketika aku ditolak kerja setelah ujian psikotes, aku langsung merasa frustasi dan jadi semakin benci sama ADHD yang aku punya. Aku tahu banyak banget orang-orang di luar sana yang sukses walaupun mereka memiliki ADHD yang sama kayak aku, tapi beruntungnya mereka tinggal di negara yang sudah lama menganggap ADHD sebagai mental disorder yang serius. Sementara aku di sini berada di negara yang mengasosiasikan ADHD sebagai alasan untuk menjadi lamban, malas, bodoh, dan nakal. Aku yang sebelumnya nggak pernah mencari tahu tentang ADHD pun mulai menggali informasi tentang ADHD. Apa aja sih keterbatasanku? Terus gimana caranya supaya aku bisa buat keterbatasan itu menjadi sebuah kekuatan? Ada banyak buku, jurnal ilmiah, bahkan video YouTube yang udah menjadi sumber ilmu untuk aku bisa memahami lebih dalam tentang diriku sendiri. Aku juga ketemu sama komunitas orang-orang yang memiliki ADHD, baik yang didiagnosa dari anak-anak maupun didiagnosa saat dewasa. Di situ, aku merasa bahwa akhirnya ada juga orang-orang yang bisa memahami apa yang aku rasain dan membuat apa yang aku rasain itu nyata dan bukan cuma imajinasi aku doang. Dan di komunitas itu juga, aku menemukan orang-orang hebat dengan ADHD yang udah buat aku mematahkan anggapan bahwa aku itu orang yang lamban, malas, ataupun bodoh. Pada akhirnya, aku pun berhasil menyelesaikan pendidikan dengan nilai yang ya lumayan lah. Dan seharusnya itu menunjukkan bahwa aku itu mampu. Dan itu bukanlah sebuah keajaiban, tapi memang aku adalah orang yang luar biasa. Hanya saja cara yang aku pakai berbeda dengan orang yang memiliki otak neurotypical. Sekarang, aku udah berani untuk mulai bermimpi lagi. Berani untuk berusaha kembali dan menjadikan ADHD yang aku punya sebagai alasan bahwa aku luar biasa layak. Sangat layak dan bukan terbelakang. Tapi tentunya saat ini aku juga masih dalam proses untuk 100% menerima dan terbuka dengan orang di luar keluarga inti mengenai kondisi ADHD yang aku miliki. Aku pun masih mencari tempat terapi yang cocok untuk membantu diriku ini agar bisa berfungsi beyond my limit. Tapi yang aku percaya bahwa di masa mendatang aku akan menjadi jauh lebih baik dan bisa menerima diriku sendiri apa adanya.